Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widi Megasari. Saya guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 90 Jakarta. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan bahas mengenai sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah sebagai berikut. Anak-anakku sekalian, apa yang ada dalam benak kalian ketika mendengar kata sujud sahwi? Apakah kalian mengetahui apa itu sujud sahwi? Nah, akan Ibu jelaskan. Pengertian sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena kita lupa atau ragu pada bilangan dalam rakaat sholat. Lalu, apakah hukum melaksanakan sujud sahwi? Hukum melaksanakan sujud sahwi adalah sunnah. Sujud sahwi dilaksanakan untuk menyempurnakan kekurangan dan kelebihan bilangan rakaat yang disebabkan karena lupa atau ragu. Nah, Ibu akan membahas mengenai tata cara sujud sahwi. Yang pertama, sujud sahwi dilakukan setelah selesai membaca tasyahud akhir sebelum salam. Bacaan sujud sahwi yaitu sebagai berikut. Lalu, sujud sahwi dilaksanakan sebanyak 2 kali, dipisahkan dengan duduk di antara 2 sujud. Bacaan sujud sahwi yang kedua sama dengan bacaan sujud sahwi yang pertama. Setelah selesai sujud sahwi yang kedua, dilanjutkan dengan mengucapkan salam. Demikianlah tata cara melaksanakan. Apakah hikmah melaksanakan sujud sahwi? Yang pertama, menjadi pribadi yang rendah hati, sportif, mau mengakui kesalahan diri, dan bersegera memohon ampunan kepada Allah SWT atas kehilafan baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Hikmah yang kedua yaitu menyadari bahwa manusia tempatnya salah dan lupa. Oleh karena itu, manusia tidak berhak untuk angkuh atau sombong dan harus selalu beristighfar dan meminta ampun kepada Allah SWT. Nah, selanjutnya Ibu akan bahas mengenai sujud tilawah. Sujud tilawah artinya sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat sajdah. Ayat sajdah adalah ayat yang menganjurkan untuk sujud bagi orang yang membaca atau mendengar ayat-ayat Al-Quran baik di luar sholat atau di dalam sholat. Berikut adalah daftar ayat-ayat sajdah dalam Al-Quran. Untuk sujud kali ini ada 2 macam tata cara sujud tilawah. Ada yang di dalam sholat dan ada pula yang di luar sholat. Pertama adalah menghadap kiblat. Yang kedua, berniat untuk sujud tilawah setelah menjumpai ayat-ayat sajdah. Selanjutnya, melakukan takbiratul ihram. Lalu, sujud 1 kali disunahkan membaca doa sujud tilawah sebagai berikut. Yang terakhir, bangun dari sujud dengan membaca takbir, kemudian melakukan salam. Lalu, bagaimana caranya sujud tilawah di dalam sholat? Ibu akan menjelaskan tata cara sujud tilawah di dalam sholat. Jika kalian sedang melakukan sholat, kemudian membaca ayat sajdah, langsung bisa sujud setelah melakukan takbir dan kembali berdiri untuk melanjutkan sholat. Apabila
kalian sedang menjadi makmum, kemudian imam membaca ayat sajdah dan melaksanakan sujud tilawah, maka kalian wajib mengikuti imam untuk melaksanakan sujud tilawah. Baik, selanjutnya Ibu akan bahas mengenai sujud syukur. Sujud syukur, apa itu pengertiannya? Nah, Ibu akan menjelaskan apa itu sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai wujud terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud syukur dianjurkan ketika seorang hamba mendapatkan nikmat atau karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut tata cara sujud syukur. Diawali dengan niat sujud syukur. Kemudian melakukan takbiratul ihram. Melakukan sujud syukur sebanyak 1 kali sambil membaca doa sebagai berikut. Kemudian bangun dari sujud lalu melakukan salam. Terima kasih. Demikianlah penjelasan Ibu mengenai sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.